Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Semoga hari ini semuanya tetap sehat dan semangat untuk belajar musik. Oke, teman-teman, hari ini Pak Mul mau ajak teman-teman untuk belajar mengenal atau mengetahui tinggi dan rendahnya nada ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang itu loh, tentang durasi not kan. Maksudnya ketika not yang nilainya penuh, oh nilainya 4 ketuk, berarti harus berbunyinya dia akan berbunyi selama 4 ketuk. Oh ada not yang nilainya 2 ketuk, maka bunyinya akan sepanjang 2 ketuk. Nah tapi hari ini kita akan belajarnya itu tentang posisi not. Nah bagaimana kira-kira cara membaca posisi not? Yuk kita simak bersama-sama video berikut ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Yuk kita simak ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita langsung mulai ya untuk belajar membaca notasi balok. Oke teman-teman, yang kita akan pelajari hari ini adalah tinggi dan rendahnya nada. Oke. Nah teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar dari yang ini nih ya. Nih ya, di sini ada 1, 2, 3 dan 4 not. 4 not ini ya yang harus kalian ingat namanya, bentuknya dan juga nilai ketukannya ya. Nah, ini namanya not penuh atau whole note. Berapa nilainya? Nilainya adalah 4 ketuk ya, atau not penuh nilainya 4 ketuk. Yang kedua, ini namanya not setengah. Nilainya berapa? Nilainya 2 ketuk. Yang ketiga adalah not 1/4. Berapa nilainya? Nilainya 1 ketuk. Nah, yang ini namanya not 1/8. Berapa nilainya? Nilainya setengah ketuk. Nah, teman-teman di sini ada lambang kunci G. Teman-teman pasti sering lihat kan namanya ini kunci G. Nah, atau biasa juga disebut kunci biola, atau juga disebut juga kunci treble clef ya. Kunci biola, kunci G atau kunci treble clef ya. Nah, 3 buah nama ini sama semua, betul semua kalau teman-teman bilang. Kalau ada yang tanya, ini namanya apa? Ini namanya kunci biola, betul. Ini namanya treble clef, betul. Ini namanya kunci G, betul. Nah, guna kunci G ini apa sih gunanya Pak Mul? Kunci G ini gunanya menandakan bahwa musik yang dimainkan nadanya itu dari sedang sampai dengan tinggi ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada 4/4. 4/4 itu apa sih Pak Mul? 4/4 itu adalah birama. Jadi birama itu ada yang 2/4, 3/4, 4/4 dan lain-lain ya. Tapi kita akan belajar dengan birama 4/4. Artinya dalam satu birama ini ada 4 ketukan teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar posisi not. Langsung ya. Nah, teman-teman, ini kalau kita mau belajar not ini ada 5 garis teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau beli buku notasi jangan sampai salah. Nanti belinya yang garisnya ada 6. Kalau garisnya ada 6 itu adalah buku menulis elok atau buku menulis indah ya. Nah, kalau notasi balok garisnya ada 5. Para nada namanya. Garis pertama paling bawah, coba lihat nih ya. Garis pertama paling bawah, kemudian garis kedua, garis ketiga, garis keempat dan garis kelima. Nah, jadi para nada ini mempunyai berapa teman-teman? 5 buah garis sama dengan jari kita ya. Nah, selanjutnya ada spasi. Spasi itu di mana Pak Mul? Spasi ini berada di antara tengah-tengah garis. Ini spasi pertama, naik lagi ini spasi kedua, ini spasi ketiga, dan ini spasi keempat ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi para nada ini terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Paham sampai sini teman-teman? Oke, berapa jumlah garis para nada? 5 sama dengan jari kita. Berapa spasinya? 4. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung lihat
Kita akan coba namanya ini namanya not setengah. Berapa nilainya teman-teman? Nilainya 2 ketuk. Kamu sudah tulis di sini ada 1 not, 2, 3, 4. Nah, ini not apa Pamul namanya? Aku nggak tahu namanya. Ini not apa Pamul? Aku belum tahu namanya. Bagaimana Pamul cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah teman-teman, lihat jari kalian. Ada 5 kan? Yang paling bawah jari kiri kalian ya. Lihat jari kiri kalian. Yang paling bawah itu namanya jari kelingking. Oke? Nah, garis yang paling bawah ini sama dengan jari kelingking kalian. Berarti garis yang kedua ini sama dengan jari jari manis kalian. Nah, yang ketiga ini sama dengan jari tengah kalian. Nah, yang keempat sama dengan jari telunjuk kalian, dan yang kelima ini sama dengan jari jempol atau ibu jari kalian. Paham ya? Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Nah, kalau terletak di jari kelingking nih, ini teman-teman, ini namanya nada mi. Lihat tuh ya, nada mi atau juga E. Kalau terletak di garis jari kelingking ya, pas di garis kelingkingnya. Kalau terletak di spasi ini, nah di antara jari kelingking dan jari tengah, ini namanya F atau Fa. Jadi mi fa ya. Oke, paham ya? Kelingking apa tadi? Kelingking itu mi. Kemudian di atas kelingking naik, di tengah-tengah kelingking sama jari manis, di spasinya ini namanya fa. Di jari manis apa namanya? Sol. Pinter ya. Kalau di jari manis namanya sol. Terus kalau di atas jari manis, di antara jari manis dan jari tengah nih, namanya ini namanya apa? La, bunyinya la. Ya, kalau di jari tengah, terletak di jari tengah namanya si. Si, ya kan? Nah, kalau terletak di antara jari tengah dan jari telunjuk, namanya do. Ya, paham ya teman-teman sampai sini? Nah, kalau terletak di bawah jari kelingking, re. Ini namanya re. Nah, kalau ada garis bantunya, itu namanya do. Nah, coba kita bunyikan ya. Ini nilainya 2 ketuk, maka bunyinya akan menjadi do, re, mi. Akan seperti itu. Setiap not berbunyi 2 ketuk. Kita akan coba setel ya teman-teman. Ya. Kita akan coba setel. Kita play, kira-kira bunyinya seperti apa. Mi, fa, sol, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Loh, Pak Mul, ternyata kalau notnya not yang quarter note atau not bernilai 1, do, re, mi nya lebih cepat ya. Coba kita jadiin lagi ya, kita tambah. Sekarang kalau kita buat kira-kira jadi pakai not yang ada benderanya nih. Apa namanya not yang ada benderanya? Namanya not 1/8. Berapa nilainya? Nilainya setengah ketuk. Coba kalau kita buat nih pakai not 1/8, do ya. Do. Oh, ada, dia minta bar teman-teman, jadi kita kasih bar line ya. Nah, do. Terus kita kasih lagi re-nya di mana tadi? Re ada di mana teman-teman? Re ada di mana? Nimi di bawah jari kelingking kalian, namanya re. Ya, nih re. Mi ada di mana? Mi ada di jari kelingking, mi. Kemudian fa terletak di atas jari kelingking. Sol ada di jari manis. Di atas jari manis, di antara jari manis dan jari tengah namanya la. Kemudian jari tengah si. Di atas jari tengah dan jari telunjuk namanya do. Nah, tuh 2, 3, 4. Nah, bunyinya kayak gimana nih Pak Mul? Yuk kita coba dari depan ya. Do, re, mi nya ingat ya, dari depan. Do, re,
2 ketuk. La sol fa mi re do fa sol la si do. Nah, ternyata ketika notnya bernilai setengah ketuk, suaranya semakin tinggi dan bukan semakin tinggi tapi semakin cepat. Oke ya teman-teman, kira-kira itu yang bisa Pak Mul berikan untuk hari ini. Jadi teman-teman harus mulai menghafal ya, menghafal posisi not. Ingat, jari kelingking itu nada mi, jari tengah itu nada sol, jari kelingking itu nada mi, jari manis itu nada sol, dan jari tengah itu nada si. Paham ya? Oke. Jadi tinggal teman-teman kira-kira aja, oh kalau terletak di atas garis pertama, oh ya kan garis pertamanya mi, berarti di atasnya dikit berarti adalah fa dan seterusnya. Oke teman-teman, selamat belajar membaca not. Kamu kira itu aja dari Pak Mul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you. Oke teman-teman, demikian video penjelasan dari Pak Mul tentang cara membaca notasi balok tinggi dan rendahnya. Tetap semangat, terus berlatih, insya Allah. Kalau teman-teman semangat dan serius belajarnya, pasti bisa membaca notasi balok. Kalau sudah bisa membaca notasi balok, teman-teman akan lebih mudah untuk mempelajari alat musik dan lain-lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.